Iya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita. Baik, Pak Laude, kita akan melanjutkan perbincangan. Tadi sempat mengatakan modus-modus yang dilakukan oleh masyarakat ataupun para koruptor ini sangat bervariasi dan juga jumlahnya pun variatif. Nah, kalau KPK hanya menangani yang di atas 1 miliar, yang di bawah itu dalam ranah siapa ini, Pak? Ya, jadi kewenangan KPK itu ada dua. Satu, kalau dari objeknya itu 1 miliar atau lebih ke atas. Betul. Yang kedua, dilihat juga dari aktornya. Kalau aktornya itu aparat penegak hukum, misalnya polisi, jaksa, hakim, atau penyidik, itu walaupun kurang dari 1 miliar, kita tetap 2. Yang berikutnya adalah penyelenggara negara. Penyelenggara negara ini ya mungkin dari eselon 3 ke atas, ya seperti itu. Jadi kalau pelakunya itu ya KPK boleh menangani. Yang petty corruption ini itu biasanya memang di luar kewenangan KPK. Oleh karena itu kalau kami mendapatkan laporan dan itu paling banyak, itu ribuan per tahun kami dapatkan laporannya, kami serahkan ke kepolisian atau ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Jadi sudah ada regulasi masing-masing mengenai tadi aparatur sipil negara ataupun para penyelenggara negara tadi ya Pak ya. Nah ini dari banyaknya kasus yang ditangani, apakah memang KPK mempunyai skala prioritas mengenai kasus apa yang harus ditangani lebih awal? Ya, pertama yang sudah dilidik dan yang besar-besar seperti itu, kayak misalnya. Tapi saya juga ingin sampaikan di sini, biasanya korupsi-korupsi besar itu karena pelakunya juga jago-jago kan. Jago-jago dalam hal apa nih Pak? Menyembunyikan kejahatannya. Jadi misalnya kayak EKTP itu. EKTP itu kan dilakukan oleh para petinggi. Betul. Dan transaksinya banyak kan tidak di Indonesia. Sehingga itu mulai disidik oleh komisioner sebelumnya, sampai baru sekarang kami bisa memasukkan penjara beberapa orang. Dan ini masih berlanjut seperti itu. Jadi biasanya kalau levelnya bupati, itu masih agak gampang-gampang karena mainnya di kabupaten kan. Tapi kalau sudah tingkat besar, internasional, itu menjadi lebih sulit. Misalnya Garuda. Nah, Garuda itu melibatkan Rolls Royce misalnya. Uangnya dari mana? Ya dari Inggris. Jadi saya mengetahui kasus itu dari counterpartnya kami di Inggris. Jadi seperti itu. Interpolnya tuh ada Pak ya sebenarnya? Enggak, kami tidak punya Interpol. Jadi Anti-Corruption Agencies itu kami punya kerjasama namanya agency to agency. Jadi KPK bekerja sama dengan CPIB di Singapura, Serious Fraud Office di Inggris, FBI di Amerika, jadi seperti itu. Nah sejauh ini yang Bapak tangani dalam kasus korupsi di Indonesia, sudah pernah berapa banyak Pak yang bekerja sama dengan pihak luar? Agak banyak. Ada banyak? Agak banyak ya, karena background saya international law, jadi itu pas banget dengan apa yang saya kerjakan. Jadi saya mengunjungi banyak negara karena walaupun negara yang kelihatannya tidak penting, tapi uang banyak di situ, kadang ya saya pergi. Banyak sekali. Jadi kita melakukan collaborative investigations. Misalnya hari ini banyak dengan SFO di Inggris, Serious Fraud Office, dengan FBI di Amerika, dengan CPIB di Singapura, dengan Malaysia Anti-Corruption Commissions di Malaysia, masih ada lagi negara yang lain, di Thailand. Dan semuanya bekerja sama dengan baik pastinya Pak ya? Macam-macam. Ada negara yang bekerja sama dengan baik, ada negara juga yang tidak mau menolong. Jadi semakin banyak negara juga pun semakin variatif kasusnya. Iya, semakin variatif kasusnya. Nah, tadi kan Pak Laude sempat mengatakan bahwa kurang lebih sehari ada 1000 laporan. Bukan sehari, setahun. Dalam setahun, maaf. Nah, ya, setahun itu kita menerima laporan sekitar 5.000-an sampai 7.000-an. Tetapi tidak semua setelah diteliti kasus korupsi.
kalaupun kasus korupsi, kadang ada juga kasus korupsi yang Ya. bukan kewenangan KPK, jadi kita serahkan ke polisi. Nah, dengan banyaknya laporan tadi hampir 5.000 sampai 7.000 per Ya. tahunnya, kira-kira wilayah mana saja sih Pak yang paling rawan gitu? Kita sih sudah memetakan provinsi rawan korupsi. Kalau dilihat dari segi provinsinya, Papua, Papua Barat, Ya. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Banten itu salah satu, Salah banyak ya Pak? salah ya beberapa provinsi yang menjadi fokus kerja utama KPK, karena memang di situ korupsinya agak rawan. Dan kalau kita melihat sedikit kembali ke tahun lalu Pak, 2017, kasus pilkada sendiri banyak yang melakukan praktek korupsi? Pilkada itu agak susah juga untuk KPK masuk. Kalau mereka menyuap penyelenggara negara, kita misalnya wali kota Kendari, anaknya dan calon gubernur bapaknya itu memberikan saling memberi. Terus ada beberapa yang di Jawa Timur itu berhubungan dengan, tetapi bukan money politik, tapi itu suap yang diberikan kepada aparat. Tetapi kita tahu bahwa uang itu akan dipakai untuk kampanye pemilihan gubernur atau bupati. Jadi selama pilkada kemarin total sudah ada berapa kasus Bapak tangani? Ada beberapa. Lebih dari 10 mungkin ya Pak sekitar ya? segituan. Nah Pak, ini sebenarnya kenapa sih kok kasus korupsi ini identik dengan pilkada atau pileg ataupun bahkan mungkin bisa dikatakan pilpres berpotensi Pak ya? Mengapa korupsi itu banyak terjadi, khususnya untuk pengadaan barang jasa dan perizinan itu? Karena memang para politisi ini ketika ingin dipilih, ketika menjadi kandidat, ya menjanjikan banyak hal, dan satu-satunya kan harus dia mendapatkan dukungan modal dari para pengusaha atau apa. Jadi saya pikir awalnya di situ. Jadi peluangnya tuh terlihat begitu Pak ya? Ya, seperti itu. Tetapi sayangnya itu kalau money politik itu belum tentu bisa dijadikan kewenangan KPK. Misalnya dia memberi sumbangan kepada partai politik, dia memang anggota partai politik, ya itu agak susah. Karena itu mungkin, apalagi kalau penyelenggara negaranya tidak ada. Dan itu masih terus menjadi polemik. Iya, jadi polemik. Jadi itu benarnya KPU dan Bawaslu harus segera melakukan bersama begitu ya. Concern bersama. Nah, ini kan dengan banyaknya bisa dikatakan target-target dari KPK, semuanya sudah on the track Pak? Mungkin targetnya itu ya on the track, tapi capaiannya terus terang belum seperti yang kita harapkan. Kalau misalnya kita lihat Corruption Perception Index kita itu masih 37 skornya. 37 baik. Iya. Kan yang paling tertinggi itu 100. Kita ini masih 37. Itu bisa masih dikatakan jauh. Masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Padahal kita berharap sekurang-kurangnya sama dengan Malaysia lah, 50-an ya. Dan sejauh ini kira-kira upaya apa yang akan dilakukan KPK untuk mencapai? Untuk mencapai itu, salah satu caranya itu adalah pencegahan di beberapa sektor. Salah satunya pengadaan barang dan jasa, yang kedua sistem perizinan, ketiga memperbaiki apa yang kami sebut pengawas internal pemerintah. Dari tiga itu, dan kebetulan Presiden kita draft bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Menpan, KSP, dan KPK itu. Ini di sebelah ini sekarang tadi itu barusan diumumkan Stranas pencegahan korupsi, mudah-mudahan, dan kantornya sekarang di KPK, dulu di Bappenas, kita pindahkan kantornya di lantai 16 ini kantor. Jadi sebenarnya upaya-upaya sudah banyak dilakukan oleh KPK begitu Pak? Kita akan upayakan terus, tapi kita melakukan banyak upaya tapi hasilnya belum memuaskan. Baik, ini semakin menarik, namun kita harus jeda sejenak Pak Laude. Dan pemirsa, kami akan kembali usaha jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.